Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halif Prasetyo akan menjelaskan graph shortest path beserta algoritma-algoritma dan implementasinya. Pada algoritma short path terdapat graf berbobot, yang dimana graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah bobot, seperti pada contoh di bawah ini. Lalu, pada aplikasi graf memiliki lintasan terpendek shortest path, yang dimana memiliki graf berbobot dan lintasan terpendek memiliki lintasan yang memiliki bobot total minimum. Dan contoh aplikasinya adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota, menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek. Antara lain yang pertama adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Dan yang keempat adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Lintasan terpendek diberikan graf berbobot dengan G sama dengan V, E dan sebuah simpul A. Tentukan lintasan terpendek dari A setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu graf berbobot, dapat digunakan algoritma Dijkstra dan algoritma hapus. Pada algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Contoh algoritma Dijkstra. Seperti ada soal ini, tentukan nilai terpendek dari A ke Z. Maka, solusinya adalah mulai dari simpul A yang dilingkari sebagai simpul awal. Lalu kita menentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan A dengan simpul yang lain. Di situ terlihat jelas jika A memiliki bobot terpendek dengan C sebanyak 2 itu. Dan jika jalurnya lebih dari 1, pilih jalur dengan bobot yang terendah. Baik, di sini kita akan melingkari simpul C. Tentukan jalur dan bobot terpendek yang menghubungkan C dengan simpul yang lain. Terdapat B dengan pembobot 1, maka jalur tersebut dari C lalu ke B. Dan jika jalurnya lebih dari 1 juga, pilih jalur dengan bobot terendah. Lingkari simpul B. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan B dengan simpul yang lain. Di situ hanya ada 1, yaitu untuk menuju D. Sebanyak 5 pembobot itu. Lalu di D, tetap kita akan menghubungkan dengan simpul yang lain dan yang lebih rendah. Seperti terdapat di sini ada simpul untuk melalui Z akan mendapatkan 6 pembobot, tapi kalau kita ke E dulu, maka kita akan mendapatkan 2 pembobot. Lalu dari E, kita akan menentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan E. Sudah pasti ujungnya adalah Z dengan pembobot 3 itu ya. Jika jalurnya lebih dari 1, pilih jalur dengan bobot rendah.
Dan akhirnya, jadi lintasan terpendek dari A ke Z adalah ACBDEZ dengan bobot 2 ditambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3 sama dengan 13. Lalu selanjutnya ada algoritma hapus. Algoritma hapus merupakan salah satu algoritma atau cara memperoleh jalur terpendek dari sebuah graf berbobot dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan algoritma hapus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan simbol awal. Yang kedua, hapus sisi-sisi dengan bobot paling tinggi dengan syarat jika sisi-sisi ini dihapus, graf awal tidak terbagi menjadi dua bagian atau lebih graf, tidak terpisah. Yang ketiga adalah proses penghapusan sisi selain setelah tidak ada lagi sisi yang dapat dihapus. Seperti pada soal ini, tentukan lintasan terpendek dari A ke Z dengan algoritma hapus. Sudah jelas jawabannya. Untuk algoritma hapus, lintasan A ke Z adalah A, C, B, D, E, Z dengan bobot 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3, 13. Karena itu adalah jalur paling terendah dibandingkan jika A ke B dulu dan B langsung ke E dan E misalkan ke D dulu dan lalu ke F. Itu akan memiliki bobot yang lebih banyak. Dengan melalui A, C, B, D, E, dan Z, maka mendapatkan bobot yang paling sedikit. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga materi short cepat ini dapat dipahami oleh pemirsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.